Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah pengajian yang dirahmati Allah, pertama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga di malam hari ini kita masih diberi anugerah oleh Allah untuk kembali dapat melaksanakan kegiatan rutin kita, yaitu pengajian. Salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan hadirat kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pekan ini adalah pekan yang pertama di bulan November. Artinya pekan ini jadwalnya pengajian dengan materi umum. Ya, insya Allah pada malam hari ini akan disampaikan oleh beliau pimpinan ranting Muhammadiyah Pasir Wetan, Bapak Alim Fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yadgha. Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jamaah pengajian Masjid Al-Ikhlas yang insyaallah dirahmati Allah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita bersama-sama untuk memanjatkan rasa syukur kita di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama berkumpul di sini, bersilaturahmi, kemudian barangkali ada sedikit ilmu yang kemudian bisa kita bawa untuk bekal kehidupan kita yang akan datang. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada teladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah ini di malam hari ini kadang hujan, kadang terang, ya inilah berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian barangkali ada yang sedang tidak sehat, ya lagi mangsan. Biasanya seumah niku genten-genten. Ini bapaknya rong dina dari bojone, dari anak-anaknya, muter seperti itu. Ya mudah-mudahan
kita senantiasa diberi kesehatan, karena ya kita semua sudah pernah merasakan sakit. Kita semua sudah pernah merasakan sakit, entah itu puyeng, watuk, pilek, dan lain-lain, dan rasanya tidak enak. Rasanya tidak enak. Nah, tetapi kemudian ketika sehat ya kelalen. Biasanya yang lagi meriang kemudian kemutan nek sehat kudu rajin bersyukur. Tapi yang lagi sehat ya kayak kula lah, kok kelalen maning. Tal-talan maning ngobar terus dari meriang maning ngono mbeh kemutan maning gitu. Itulah sifat manusia seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan malam hari ini saya bukan lagi mengajari Bapak Ibu semuanya, tapi dalam rangka tawasobil haq, wa tawasobil sober, saling mengingatkan dalam kebenaran. Kita ingat bahwa sifat yang dimiliki oleh Nabi itu ada 4. Nah, nanti salah satunya yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Saya ingat mboten Bapak Ibu, sifat wajib bagi Nabi. Sing pertama napa? Siddiq, nggih. Siddiq artinya jujur, benar. Kemudian yang kedua napa? Amanah. Nggih, Kanjeng Nabi niku kudu amanah. Nggih, nek Nabi korupsi repot mah. Makanya sifat Nabi harus amanah. Kemudian yang ketiga tabligh, atau penyampai, bisa menyampaikan dakwahnya kepada umatnya. Kemudian yang terakhir adalah fatonah. Fatonah apa? Bagus tindakannya, bisa menjadi teladan bagi kita semuanya. Nah, yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini adalah yang pertama tadi, siddiq. Jadi ini dalam rangka mengingatkan diri saya sendiri dan juga para jamaah semuanya. Jadi tadi sudah kita bahas pertama, yaitu tentang siddiq, yang bahasa Indonesia adalah jujur, benar dan dapat dipercaya. Jujur secara bahasa dan istilah adalah perkataan dan perbuatan yang sesuai dengan kebenaran. Artinya apa? Perkataan dan perbuatan itu benar. Tidak hanya perkataan yang saja yang benar, tetapi perbuatannya juga benar. Perbuatannya benar, perkataannya juga benar. Jadi dua faktor ini harus saling terkait. Di dalam Islam, jujur merupakan hal yang utama sebagai induk dari sifat-sifat yang terpuji, akhlakul mahmudah. Sebagaimana Allah SWT berfirman di surat Az-Zumar ayat 33, dan orang yang membawa kebenaran, maksudnya Nabi Muhammad SAW, dan membenarkannya, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Kemudian dalam ayat tersebut juga dijelaskan bahwa yang namanya jujur merupakan dasar dari sifat takwa dan dapat membawa kebahagiaan seseorang dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai khalifatul fil ard, sebagai khalifah di muka bumi ini. Jadi sebagaimana Muhammad muda, beliau itu saking jujurnya, saking amanahnya, kemudian apa? Diberi gelar julukan Al-Amin, wong sing bisa dipercaya. Yang saat itu gelar itu hanya satu-satunya caranya oleh orang-orang, padahal yang memberi gelar itu bukan orang-orang muslim. Yang memberi gelar adalah orang-orang Arab jahiliyah pada saat itu, di mana pada zaman itu, zaman jahiliyah, kebohongan sudah biasa, sudah merajalela. Tetapi Muhammad muda tampil dengan bawaannya adalah sifat yang dapat dipercaya, jujur, sehingga dapat gelar Al-Amin, sampai-sampai diberi kepercayaan untuk
memasang Hajar Aswad ketika terjadi pemugaran Ka'bah. Yang nyuruh siapa? Ya orang-orang Quraisy pada saat itu belum memeluk agama Islam. Niku. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, macam-macam jujur. Kejujuran dibagi menjadi 4 bentuk. Yang pertama adalah jujur dalam perkataan. Jujur dalam perkataan adalah harus berkata yang benar atau jujur, baik dalam menyampaikan informasi, menjawab pertanyaan, melarang dan memerintah ataupun yang lainnya. Orang yang selalu berkata jujur akan dipercaya oleh masyarakat, dan sebaliknya jika seorang selalu berkata tidak jujur, maka tidak akan ada masyarakat yang mempercayainya. Jadi dalam perkataan pun, dalam kehidupan kita sehari-hari itu, jujur ini memegang peranan yang sangat penting. Jenengan nanti delomboni, rasanya kepripun nek delomboni wong, mandan gela ya kecewa ya Allah, kowe wong hujan malah nglomboni ya ujarku wis tek ndel-ndel ngene omongan kok malah nglomboni ya niku. Nggih. Jujur dalam perkataan nek dititipi pesen nggih. Nah niki sing kadang-kadang repot gimana kula kadang-kadang bebeh kan dititipi pesen nggih. Nek dititipi pesen niku kadang-kadang napa nek ora nambahi yang ngurangi nggih karena napa tidak bisa plek jiplek. Nggih. Tidak bisa plek jiplek yang akhirnya napa bisa menimbulkan salah penafsiran. Apalagi kemudian ketika mungkin kita sedang membicarakan seseorang, nah kadang-kadang kita tidak jujur dalam menyampaikan berita yang ada, tambah-tambahi dibumbuni ben menarik, ben anget, ben lebih gayeng oleh ngrasani semisal seperti itu. Jujur dalam perkataan. Kemudian yang kedua, jujur dalam pergaulan. Artinya, siapapun yang bersikap jujur dalam pergaulan, maka akan menjadi kepercayaan masyarakat. Begitu pula sebaliknya, jika siapa yang suka berdusta dan berpenampilan palsu, maka masyarakat tidak akan mempercayainya dan bahkan menjauhinya. Saya hanya bisa membayangkan seandainya Indonesia niku dipimpin nang wong sing jujur, kaya-kayane ndane makmur jibar-jibur Indonesia. Pejabat-pejabat ini pada jujur, pegawainya pada jujur, wong dagang pada jujur, kafe-kafe masyarakat pada jujur, kaya-kayane ndane makmur lah. Seperti negara Madinah pada saat itu. Walaupun negara Madinah pada saat itu juga masih ada penduduknya yang kemudian berlaku tidak jujur, tetapi ya penting karena sebagian besar masyarakatnya memang benar-benar memahami Islam sehingga menerapkan akhlak-akhlak Islam. Di sana banyak, hampir sebagian besar itu berlaku jujur. Wong dagang jujur, wonten ya wonten tapi nggih sekedhik. Sing akeh ya cokan pada nambah-nambahi informasi atau ngurang-ngurangi informasi. Pejabat jujur ya ada, tapi ya tidak semuanya. Enggane Indonesia dipimpin dari presiden tekan RT sampai kepala keluarga kabeh jujur kabeh, kaya-kayane ndan ngene ku baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur akan terwujud di Indonesia ini. Tapi kadang-kadang angel nggih. Wong Lomboni niku nggo melindungi kepentingannya dia, untuk melindungi kepentingan pribadinya, untuk memperkaya diri dan lain-lainnya, sehingga napa? Ya itu seperti itu. Dan kemudian ketika kita sebenarnya sebel kancahan kok karo wong sing ora jujur. Semisal panjenengan iki sing pegawai pimpinane genah ngerti ora jujur. Kan sebel banget rasane iki. Ana apa-apa di takalakali, ana apa-apa di akalakali niku. Tidak jujur dalam pergaulan.
Kemudian jujur dalam kemauan sebelum memutuskan sesuatu. Nggih. Terkadang ketika kita mempertimbangkan sesuatu yang akan kita lakukan itu kita tidak jujur, tidak sesuai dengan realita yang ada. Pertimbangannya dengan mengada-ada dan nganak-nganakna sing ora nana. Sehingga apa? Kita tidak jujur dalam melakukan sesuatu. Mempertimbangannya itu menjadi tidak jujur. Apa yang kita lakukan bermanfaat atau tidak? Kita kadang-kadang seperti itu, tuku HP. Loh, ini penting ya HP. Padahal nang omah ya sing duwe HP misal. Penting ya tuku HP ya sing luwih main, sing kameranya lebih genah dan lain-lain. Padahal kalau dalam hati jujur, aslinya ki ora butuh HP lagi, tapi karena nafsu dan lain-lain sehingga nopo akhirnya jadi beli HP lagi. Ngowis tuku rega 3 juta gari gela nggih. Nek kula kadang-kadang seperti itu, tuku HP kelarangan ki bar tuku terus mandan gela niku. Mulane diawet-awet dadi ora bolak-balik tuku niku. Kemudian yang keempat, jujur dalam berjanji adalah hutang. Oke. Janji adalah hutang. Jujur dalam berjanji ini adalah merupakan hutang. Ini merupakan bunyi peribahasa. Maka jika kita berjanji kepada seorang, maka kemudian harus ditepati. Jika kita tidak menepati janji, maka akan menjadi orang-orang yang tidak dipercaya oleh orang lain. Yang ini masuk dalam etika pergaulan. Lah kata wong nek wis janji wis merupus nggih ora bisa dipercaya. Akhirnya yaitu dapat penilaian di masyarakat seperti itu. Kemudian ciri-ciri perilaku jujur. Nggih. Jujur itu artinya tidak membohongi diri sendiri maupun orang lain. Jujur mempunyai ciri-ciri: 1. Bertindak dan berbicara sesuai dengan kebenaran, sesuai dengan fakta yang ada. Kita bertindak dan berbicara itu sesuai dengan data-data, bukan dasarnya adalah asumsi, tapi dasarnya adalah data-data. Jadi tindakan kita, bicara kita itu harus sesuai dengan yang ada, yang benar. Jangan tambahi, jangan dikurangi, karena apa? Bisa menimbulkan fitnah. Kemudian ciri yang jujur yang kedua adalah melaksanakan kewajiban dan menuntut hak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati atau disetujui. Jadi jangan hanya menuntut haknya saja, tetapi kewajibannya juga harus dipenuhi. Kebanyakan orang kan seperti itu, karepe oli haknya sing akeh banget, tapi apa? Kewajibannya ora dilakoni. Ngode kerja ya karepe sing santai tapi duite sing akeh. Sapa-sapa sing gelem ngoten niku. Itu. Jadi ciri perilaku jujur antara kewajiban dan haknya itu sama. Dan hak-hak kita itu dibatasi oleh hak-haknya orang lain. Kemudian kita tidak bisa serta-merta, kita haknya nyong. Ki haknya nyong ya. Semisal nyetel tip nang omah seru banget. Haknya nyong nyetel tip seru banget kok. Tapi kan tanggane punya hak lagi untuk tidak mendengarkan suara itu. Jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga, berani mengakui kelebihan dan kekurangan diri sendiri serta orang lain. Ini pun juga jarang orang melakukan seperti ini. Wani ngakoni kesalahan dan wani ngakoni kekurangan awake dhewe. Karena kadang-kadang yaitu maring awake dhewe ora teh ndeleng apik orane, tapi maring awake wong liya gampang banget. Tidak berani mengakui kelebihan dan kekurangan diri sendiri serta orang lain. Kemudian yang keempat, berani mengakui kesalahan. Niki nggih
mandan angel, nggih, mengakui kesalahan. Kemudian berikutnya ciri-ciri perilaku jujur adalah menolak segala bentuk kerjasama yang tidak baik, atau kerjasama yang melanggar aturan yang tidak sesuai dengan syariat. Oke, engko nek anu tuli bagi-bagi wali semene, ayo pada anu, jangan, walaupun kemudian kita dalam sistem itu, kemudian darani wong sing sok suci lah, inilah itulah macam-macam, niku anu perkara dunia, makanya repot nek ketemu dengan perkara akhirat. Itu seperti itu. Kemudian hikmah jujur, hikmah orang yang senantiasa berbuat jujur. Yang pertama, hati kita akan menjadi tenang, tentram dan damai. Wong sing jujur niku insyaallah atine tenang. Karena apa? Sudah tidak punya beban apa-apa lagi. Beda dengan orang yang tidak jujur. Ketika dia bareng nglomboni, mestine napa ada beban di dalam hatinya, dan kuatir mbok-mbokan napa nglombone niku kewenangan. Nggih. Mesti ada rasa khawatir seperti itu. Wah, iki mbok nglombone kewenangan kok kepriwe? Akhirnya napa? Menyusun siasat lagi, menyusun kebohongan-kebohongan lagi. Akhirnya ngene iku, nglombo berantai, multi level nglomboni. Nah, nggih. Hatinya menjadi tidak tenang dan tidak tentram. Tapi kalau sudah berbuat jujur, nggih, insyaallah lebih tenang, hidupnya menjadi lebih tenang, santai. Kemudian hikmahnya yang kedua adalah mendapatkan keberkahan dalam menjalankan usaha. Ini yang sekarang juga sudah mulai pada hilang. Wong usaha, wong kerja, wong ngode, duitnya tak akeh, tapi berkah tidak ada. Sing anake lajik lah, ngertos lajik iki. Bahasane napa? Nakal lah. Sing bojone angel domongi lah, sing inilah, sing itulah, macam-macam. Sing anaknya bolak-balik mriyang, sing ini, sing itu, sing akeh masalah. Karena apa? Keberkahannya hilang. Harta yang dibawa ke rumah dari hasil yang tidak jujur, keberkahannya hilang. Taya akeh, oleh semenat juta. Bali nang omah 10 juta. Teorine seumah wong papatok ya lewih, turah-turah. Tetapi napa? Ya kurang baik karena napa? Keberkahannya yang tidak ada. Dan ini sekarang sudah mulai kalau saya jadi pengamat, tapi ya meneng bae ora teko ngomong nah. Jadi pengamat itu seperti itu. Ya lho kancane nang sekolah apa nang endi ya niku seperti itu. Jadi keberkahannya sudah hilang. Jadinya nane napa ndrungsang tok nggih. Wong ndrungsang tok anane wong sambat tok nggih ora tau bersyukur. Kemudian yang ketiga, hikmah dari jujur, mendapatkan pahala seperti orang yang mati syahid di jalan Allah. Ketika jujur itu selalu dipertahankan, insya Allah ketika kemudian kita meninggal, itu dianggap seperti orang yang syahid. Kemudian yang keempat, terhindar dari bahaya, seperti terselamatkan dari perilaku yang tercela. Kemudian yang kelima, dijamin masuk ke dalam surga, dan yang keenam, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Itu hikmah perilaku jujur. Orang tekan akhirat minimal nang dunya uripe tenang. Kita belum bicara tentang akhirat, nanti dapat pahala, dapat ini, dapat itu. Minimal nek jujur nang dunya niku uripe tenang, karena napa? Ora kuwatir nglombone kita akan kewenangan nang wong liya. Nah niku akhirnya mboten mikir kepriye carane nglomboni maning. Niku minimal seperti itu. Niku nang dunya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
Setelah tadi ada hikmah dari perilaku jujur, selanjutnya ini contoh perilaku jujur. Ini dilihat dari berbagai macam sisi. Ada 3 sisi yang kemudian bisa kita lihat. Yang pertama adalah perilaku jujur dalam niat. Pancen sing jenenge niat niku anane nang ati dan tidak kelihatan. Contohnya yang pertama beribadah bukan karena ingin dipuji oleh orang lain. Ini yang jujur. Jadi ngibadah itu hanya semata-mata untuk Allah. Tetapi kalau ngibadah karena ingin dipuji oleh orang lain, dakwah karena kepengen dipuji oleh orang lain, nah ini berarti dia sudah tidak jujur dalam niat. Nah, niki sing kadang-kadang angel nggih. Ngibadah awalnya ta iya nggih, semangat niat karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi bahasa ngesuk ana sing ngomong gitu. Kota salate main pisan yo. Nah, niku setane terus mlebu. Setane terus menggoda. Ngesuk gawe nek salat maning napa wis dadi ora bener niate. Nggih, niate karena kepengin dipuji oleh orang lain. Nah niki hati-hati ini. Kita ibadah pun juga selalu digoda oleh setan agar niatnya tidak jujur, agar niatnya bukan karena Allah, tapi karena ingin dipuji oleh orang lain, karena ingin dilihat oleh orang lain. Jamangnya rajin maring masjid. Awalnya teh iya, nggih, semangat jujur, nggih, karena napa niate karena mematuhi atau kemudian mentaati perintah dari Allah. Begitu ketemu nang dalan ketemu karo wong jenengan ta ya rajin banget golek maring masjid. Setan masuk di situ. Akhirnya masuk semangat wis segep banget gitu, tapi niatnya pun beda dengan yang kemarin. Nih kok kayak ada sebuah cerita hikayat kan seperti itu. Jadi ini cerita hikayat nih, di suatu tempat itu ada sebuah pohon yang besar. Kemudian pohon itu disembah-sembah oleh orang. Lah caranya oleh pemuda yang sangat beriman dan taat kepada Allah itu kesuh. Oleh pemuda yang taat dan beriman itu kesuh. Pokoknya wite iki arep hancurna. Demi Allah wite arep hancurkan atau rubuhna. Akhirnya datanglah pemuda itu menggunakan kapak. Nggawa kapak nggih nekani wite. Wis mulai dog tetor nggih. Dalam proses ngator nggih lagi ator wit niku setane teka. Iblisnya teka. Nggih pemuda, tolong hentikan kegiatanmu nggih. Kon mandek. Nyong arep menghancurkan sumber kesirikan ini. Wah, terus terus karo kampak nih kali terkul. Lalu kemudian setannya menggoda gini, kok kan rajin ibadah sehingga kamu tidak sempat bekerja. Bagaimana kalau setiap hari ya saya kasih kamu uang? Kok saben esuk niliki ngisor keset mesti ngono sana duite. Uang itu bisa kamu sedekahkan, bisa kamu sedekahkan, bisa untuk hidup kamu, keluargamu, dan bisa kamu sedekahkan ke orang yang membutuhkan. Akhirnya mikir, iya ya. Nah akhirnya apa? Nembe oli semending, pulanglah pemuda tadi. Kemudian pulang di rumah seperti biasa ibadah, sholat dan lain-lain. Esuk-esuknya tiliki ngisor keset. Temenan ana duit akeh banget. Wah. Lalu dia beraktivitas seperti biasa, bagi-bagi duit maring wong liya. Hari kedua, hari ketiga ditiliki masih sama. Masih sama ana duit seperti itu. Tapi hari berikutnya niliki dening ora ana duwite, kelalen dian. Besoknya lagi tiliki lagi apa? Dening ora ana duwite ya. Kemudian ngasuke maning, nggih,
Ditiliki maning ora kesuh, emosi. Nek kaya carane kita tetep tegur. Ya, akhirnya mangkat nggawa prekul, nggih. Mangkat nggawa prekul, nggih. Kemudian sampai di sana nggih nang nggon kita ketemu maning karo setan sing menggoda itu tadi. Lalu ngomong kesuh macam-macam nggih, kemudian arep tetap menebang pohon dihalangi oleh si setan. Lalu kemudian apa gelut. Nah, gelut ternyata pemudane kalah. Kalah nih karena apa niatnya sudah berbeda. Mangkat pertama niatnya karena Allah, dia harus menghancurkan pohon yang menjadi sumber kesirikan. Berangkat yang kedua karena gila, nggih. Karena gila duitnya ora lancar. Dan itu sudah berbeda. Perilakunya sama, pekerjaan yang dilakukan sama, tetapi niatnya sudah berbeda. Nah, niki, maka ini pentingnya kita jujur dalam niat. Kemudian perilaku jujur dalam niat yang kedua adalah bekerja dengan baik dan maksimal, bukan karena mengincar jabatan tertentu, bukan karena mengincar sesuatu. Ya wayahe nyambut gawe ya nyambut gawe, nggih. Sing apik nggih, sing jujur nggih. Adapun rezeki itu akan mengikuti. Ora usah ngana-ngana, ora usah berambisi nek pancen kuwi rezekine ya akan diberi. Tapi usaha ngana-ngana nek pancen udu rezekine ya tidak akan diberi. Kemudian berikutnya yang ketiga, perilaku jujur dalam niat adalah memberi dan membantu orang lain bukan karena ingin berharap balasan dari orang lain. Kita membantu orang lain itu bukan karena pengen diberi balasan juga oleh orang lain, semata-mata karena Allah. Kemudian yang keempat, memurnikan tujuan dari setiap perkataan dan perbuatan kita hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Itu perilaku jujur dalam niat contohnya. Kemudian berikutnya contoh perilaku jujur dalam perkataan. Yang pertama, tidak berkata kotor. Nggih. Lah niki, tidak berkata kotor. Saya sering menganalogikan nggih cerita ke siswanya bahwa wong gue cangkem nggih, mulut itu seperti teko, seperti botol. Nek botole isine wedang bening, disuntek ya metune wedang bening. Nek botole isine wedang teh, disuntek metune wedang teh. Nek botole isine belet, disuntek metune belet. Nek botole isine kotoran, disuntek metune kotoran. Saya sering seperti itu karena ada beberapa siswa sing biasanya ngomongin itu jadi ngomong ora kepenak. Untuk seumuran segitu itu ngomongnya bahasa Melayu ngomong bercuh lah, itu seperti itu. Kok berarti hatinya seperti itu. Jadi hati kita, mulut kita adalah cerminan dari hati kita. Kalau hatinya bersih, insya Allah yang keluar dari mulut kita ya bersih. Tapi kalau hatinya kotor, yang keluar dari mulut kita ya kotor. Itu seperti itu. Kemudian berikutnya contoh perilaku jujur dalam perkataan adalah tidak menambah atau mengurangi informasi yang diberikan kepada orang lain. Nah niki wau sing mandan angel, nih orang nambahi orang ngurangi. Kemudian tiga, tidak menghasut atau melakukan provokasi, nih. Tidak mencari-cari alasan untuk menutupi kekurangan kita, nih. Tidak mencari alasan untuk menutupi, nih, kekurangan, kebohongan kita. Biasanya kan seperti itu. Paling gampang nutupi kesalahan kita adalah menyalahkan orang lain. Ini paling gampang. Padahal anu dheweke sing ora mampu. Kemudian contoh perilaku jujur dalam perbuatan, tidak menyakiti hati orang lain. Menjauhi perbuatan yang dapat mencelakakan orang lain, menepati janji, kemudian beribadah dengan baik dan benar sesuai dengan tuntutan Al-Quran dan hadis. Itu Bapak Ibu yang saya hormati, ini tentang perilaku jujur. Ini semata-mata untuk mengingatkan saya pribadi agar bisa, ya orang bisa 100% ya minimal selalu berusaha agar kemudian kita
berperilaku jujur dalam segala hal, niat, perbuatan, kemudian perkataan, sehingga apa? Hikmah-hikmah kejujuran tadi bisa kita dapatkan. Yaitu tadi minimal nang dunia niku uripe tenang, syukur-syukur tekan akhirat terjaga niat kita sehingga napa bisa sampai di akhirat mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian barangkali Bapak Ibu yang terkait dengan pengajian pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya secara pribadi dan juga bagi Bapak Ibu semuanya. Karena waktu sudah cukup malam, dari saya kurang dan lebihnya mohon maaf. Bila itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.